Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa harus senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan pengorbanannya, perjuangannya untuk kita sehingga kita bisa merasakan Islam yang damai, Islam yang aman sampai saat ini. Dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa berjuang meneruskan perjuangannya beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu mengetahui hakikat diciptakannya hidup di dunia, maka seorang itu akan terus berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya, beribadah kepada Allah. Dan ketika seorang itu tidak mengetahui hakikat diciptakannya di dunia, maka seseorang itu akan hanya bisa mengikuti hawa nafsu, bahkan mungkin tergiur dengan dunia. Maka dari situ kita sering sekali mendengarkan dan mungkin sudah hafal juga ayatnya, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari ayat di sini kita sudah mengetahui bahwa tugas kita di dunia yaitu yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seorang tidak sampai sebatas seperti itu saja. Ketika seorang hanya beribadah kemudian tidak peduli dengan satu sama lain, maka di sini belum dikatakan iman yang sempurna juga. Karena Allah juga menugaskan kita, menciptakan kita di dunia juga sebagai seorang khalifah, seorang yang akan memberikan kemanfaatan buat sekelilingnya. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu manusia yang dia hanya mengetahui hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia mengabaikan hakikatnya hubungannya kepada manusia, karena secara tidak langsung bahwasanya kita hidup senantiasa berdampingan dengan manusia dan kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, bahkan kita bergantung dengan orang lain juga. Maka di sini benar seorang itu sudah menjalankan kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah, akan tetapi ini masih kurang dan tidak cukup. Kemudian kelompok yang kedua yaitu seorang hanya bisa memberi manfaat kepada orang lain, akan tetapi dia kalau diajak membahas tentang sebuah ibadah maka dia mengabaikan. Dan ini juga belum cukup juga, karena dua-duanya itu harus berkesinambungan dan saling berperan satu sama lain. Maka yang beruntung adalah kelompok yang ketiga, ketika seorang itu paham akan tugasnya beribadah kepada Allah yang pertama tadi, kemudian juga dia memberikan kemanfaatan buat sekelilingnya. Sebagaimana ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian beliau menyampaikan, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling memberi manfaat buat orang lain. Maka kita jangan sampai masuk di golongan yang pertama saja dan di golongan yang kedua saja. Akan tetapi kita berusaha dalam kehidupan ini, kita tahu ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan, layaknya puasa, sholat, zakat, haji. Kemudian kita juga harus memperbarui atau mengetahui hubungan kita kepada manusia. Kalau kita sering menyebutnya yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah yaitu ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan. Kemudian hablum minannas yaitu kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Maka kita bisa
melihat juga yang terjadi mungkin di sekeliling kita, mungkin di kampung kita, mungkin di masyarakat kita, ada orang-orang yang terkadang yang penting saya ibadah, yang penting saya sholat, yang penting saya bisa puasa. Tapi ternyata keberadaan orang tersebut tidak dirasakan manfaatnya orang lain, sehingga ini masih terjadi kekurangan dalam menjalankan tugas sebagaimana yang Allah perintahkan tadi. Kemudian ada juga yang ya udah pokoknya saya memberi manfaat, saya bekerja membantu orang lain. Tapi ketika diajak sholat, diajak belajar, diajak berpuasa, mereka mengabaikan. Nah ini golongan ini juga golongan-golongan orang yang belum sempurna juga. Maka ayo kita semuanya menjadi golongan yang ketiga, yaitu kita tahu tujuan kita diciptakan yaitu beribadah kepada Allah SWT. Berarti kita menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan. Kemudian kita menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga iman itu lengkap, iman itu benar-benar sempurna di hadapan Allah SWT. Maka jadilah kita kelompok yang ketiga. Maka dari sini kita belajar di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita dilatih, orang merasakan lapar, orang merasakan haus, maka di situ timbul sifat sosialnya. Oh iya, mungkin di luar sana ada orang yang kelaparan. Oh iya, mungkin di luar sana ada orang yang kehausan. Maka hikmah-hikmah puasa yang Allah jelaskan melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Dan di situ kita perlu belajar, tidak hanya sebatas mengetahui hakikatnya saja, tapi hikmah-hikmahnya harus kita pelajari sehingga nanti ketika kita menjalankan ibadah puasa itu benar-benar menjadi ibadah yang sempurna dan benar-benar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menebar manfaat baik kepada keluarga kita, saudara kita, lebih-lebih lagi kepada agama ini dan umat ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.